Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sistem penentuan biaya produksi. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Cipta Kurnia dan rekan saya Desi Irawan serta Miftahul Saida. Nah, di sini kita masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi biaya. Biaya atau cost adalah sejumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang. Nah, teori ini dikemukakan oleh Hansen dalam Mowen dan Hechter tahun 2017. Nah, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa. Biaya memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Secara luasnya, biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu yang mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi atau baru direncanakan. Nah, biaya dalam arti sempitnya adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Nah, di sini ada 4 unsur dalam definisi biaya, yaitu yang pertama itu biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan mata uang. Yang ketiga, yang sudah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu pengorbanan untuk tujuan tertentu. Nah, poin selanjutnya yaitu adalah definisi biaya produksi. Jadi teman-teman, biaya produksi menurut Ali Irfan dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Industri menyatakan bahwa biaya produksi atau production cost adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terjadi dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya pabrikasi atau manufacturing cost, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Sedangkan menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasila Abdullah dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya menyatakan bahwa biaya produksi atau manufacturing cost adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan manufaktur atau memproduksi suatu barang terdiri atas bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan berikut dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan produk, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Hansen dan Mowen tahun 2009 menjelaskan bahwa bahan baku langsung yaitu bahan-bahan yang dapat diselidiki ke barang atau jasa yang diproduksi secara langsung. Biaya bahan tersebut dapat dibebankan ke produk secara langsung karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi dari setiap produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Menurut Mulyadi tahun 2016, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL adalah sebuah balas jasa yang diberikan kepada manfaat karyawan perusahaan, dapat diidentifikasi dan diiringi jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Hansen dan Mowen tahun 2009 menyatakan bahwa biaya overhead pabrik atau BOP merupakan seluruh biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung
Dengan definisi secara umum, BOP yaitu seluruh biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau dibebankan secara langsung ke suatu produk. Terdapat 3 cara penggolongan biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, penggolongan BOP menurut sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong, yaitu bahan yang bukan menjadi bagian dari produk jadi. Meskipun bahan penolong merupakan bagian dari produk jadi, namun nilai relatifnya kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Contohnya biaya cat kayu di UKM Furniture. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan terdiri dari biaya suku cadang, biaya habis pakai, biaya perbaikan mesin dan peralatan, dan juga biaya emplacement. Yang ketiga, yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Upah biaya tenaga kerja tidak langsung tidak dapat dihitungkan secara langsung kepada produk dan pesanan tertentu. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung meliputi upah, tunjangan, dan pengeluaran untuk biaya kesejahteraan bagi tenaga kerja tidak langsung tersebut. Contohnya tenaga kerja tidak langsung yaitu karyawan yang bekerja di departemen produksi dan bagian administrasi. Yang keempat, biaya yang ditimbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. Biaya dalam kelompok tersebut meliputi biaya bangunan pabrik, depresiasi emplacement pabrik, perkakas laboratorium, alat kerja mesin, dan equipment dan aktiva tetap lainnya. Selanjutnya, biaya yang ditimbulkan sebagai akibat berlalunya waktu, yaitu biaya dalam kelompok tersebut meliputi biaya asuransi mesin dan peralatan. Selanjutnya, gedung emplacement, asuransi kecelakaan karyawan, serta asuransi kendaraan. Yang terakhir, biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya dalam kelompok meliputi biaya listrik PLN, biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan. Yang kedua, penggolongan BOP menurut perilakunya. Dalam hubungan perilaku, unsur-unsur BOP dengan volume kegiatan, BOP dapat digolongkan menjadi 3, yaitu BOP variabel atau BOP yang berubah sebanding dengan volume aktivitas. Yang kedua, BOP tetap, yaitu BOP yang tidak berubah dalam kisaran volume aktivitas. Yang terakhir, BOP semi variabel, yaitu BOP yang berubah tidak sebanding dengan volume aktivitas. Selanjutnya, yang terakhir, penggolongan BOP menurut departemen. Selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga memiliki beberapa departemen pembantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik, departemen dan perawatan bengkel, sehingga BOP juga meliputi semua jenis biaya yang terjadi di departemen tersebut, yang terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung, depresiasi, reparasi, dan pemeliharaan aktiva tetap asuransi yang terjadi di departemen tersebut. Selanjutnya, metode penentuan biaya produksi, yaitu yang pertama, metode tradisional. Metode tradisional terdiri dari 2 pendekatan, yaitu yang pertama, full costing, merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang bersifat variabel maupun tetap. Yang kedua, variable costing adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel saja, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang
Dua, kelebihan metode tradisional. Yang pertama, dia sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, memudahkan perhitungan laporan laba rugi. Selanjutnya, kekurangannya tidak memberikan informasi akurat tentang biaya aktiva tertentu. Selanjutnya, yang kedua, activity based costing atau ABC. Activity based costing adalah metode yang lebih canggih yang mengidentifikasi aktivasi dalam proses produksi dan menghitung biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Identifikasi aktivitas mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi barang. Terus penentuan cost driver, yaitu menentukan faktor yang mempengaruhi biaya setiap aktivitas. Yang terakhir, perhitungan tarif kelompok, yaitu menghitung tarif per unit untuk setiap aktivitas berdasarkan total biaya dan jumlah unit. Selanjutnya, kelebihan ABC adalah memberikan informasi lebih akurat tentang biaya produk. Yang kedua, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, kekurangan ABC adalah memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Juga proses pengumpulan data dan analisis dapat menjadi rumit dan memerlukan pelatihan khusus bagi staf. Selanjutnya kita masuk ke soal, di mana perusahaan ABC memproduksi pakaian dalam kategori kaos sebanyak 5.000 biji, kemeja sebanyak 5.000 biji, dan celana sebanyak 5.000 biji. Berikut biaya-biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, bahan baku awal kemeja senilai 20 juta, kaos 10 juta, dan celana 30 juta. Yang kedua, barang siap jual kemeja senilai 10 juta, kaos 7 juta, dan celana 5 juta. Yang ketiga, pembelian persediaan celana senilai 40 juta dengan biaya kirim 4 juta, kaos senilai 20 juta dengan biaya kirim 1 juta, dan kemeja senilai 30 juta dengan biaya kirim 1 juta. Yang keempat, pemeliharaan mesin senilai 6 juta. Yang kelima, gaji pegawai senilai 40 juta. Yang keenam, overhead pabrik 1 tahun senilai 5 juta. Yang ketujuh, sisa bahan baku untuk celana senilai 10 juta, kaos 30 juta, dan kemeja 5 juta. Jawabannya mempunyai 3 tahap. Tahap yang pertama, rumusnya jumlah bahan baku pakai sama dengan saldo awal ditambah pembelian dan biaya kirim dikurang saldo akhir dalam kurung bahan baku dan setengah jadi. Celana sama dengan 30 juta ditambah 44 juta dikurang 10 juta sama dengan 64 juta. Kaos sama dengan 10 juta ditambah 21 juta dikurang 3 juta sama dengan 28 juta. Kemeja sama dengan 20 juta ditambah 31 juta dikurang 5 juta sama dengan 46 juta. Tahap keduanya, rumus gaji sama dengan rumus gaji pegawai ditambah overhead pabrik. Rumus gajinya senilai 40 juta, overhead pabrik ditambah overhead pabrik senilai 5 juta sama dengan 50 juta dibagikan dengan ketiga jenis pakaian menjadi 15 juta. Tahap ketiga, yang dimana terakhir, beban produksi bahan baku ditambah gaji pegawai dan overhead celana sama dengan 64 juta ditambah 15 juta sama dengan 74 juta dibagi 5.000 rupiah sama dengan 15 juta 800. Kaos sama dengan 28 juta ditambah 15 juta sama dengan 43 juta dibagi 5.000 sama dengan 8 juta 600. Kemeja sama dengan 46 juta ditambah 15 juta sama dengan 61 juta dibagi 5.000 rupiah sama dengan 12 juta 200. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, jadi sistem penentuan biaya produksi sangat penting untuk mendukung efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Pemilihan metode biaya yang tepat
seperti metode biaya penuh atau full costing, biaya variabel atau variable costing, atau aktivitas berbasis biaya activity based costing berdampak signifikan pada pengelolaan biaya, perencanaan keuangan, dan strategi penetapan harga produk. Nah, jadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti skala produksi, jenis bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi, perusahaan dapat memperkirakan biaya produksi dengan lebih akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, menekan biaya yang tidak perlu, dan menetapkan harga jual yang kompetitif di pasar. Secara keseluruhan, sistem penentuan biaya produksi yang efektif membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kinerja keuangan perusahaan. Nah, jadi hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.